Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Yayan selaku dosen pengampu dasar-dasar matematika, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu meskipun dalam Zoom virtual ini. Di sini saya bersama teman saya Yuliana Wulandari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persentase kenaikan, penurunan, diskon, dan diagram lingkaran. Langsung saja kita mulai presentasi kami. Yang pertama, persentase kenaikan. Rumus persentase kenaikan adalah nilai akhir dikurangi nilai awal per nilai awal dikali 100%. Contoh soalnya, Lydia menjadi sales di sebuah dealer mobil ternama. Di tahun lalu, Lydia berhasil menjual mobil sebanyak 100 unit. Kemudian, di tahun ini berhasil menjual mobil sebanyak 200 unit. Berapakah persentase kenaikan yang dialami oleh Lydia? Penyelesaiannya diketahui awal penjualan 100 unit untuk tahun ini. Akhir penjualan 200 unit untuk penjualan di tahun ini. Cara menghitung persentase kenaikan dengan rumus yang tadi adalah persentase kenaikan nilai akhir dikurangi nilai awal per nilai awal dikali 100%. Nilai akhirnya 200, nilai awalnya 100 per nilai awalnya 100 dikali 100%. Jadi 100 per 100 dikali 100%, 1 dikali 100% sama dengan 100%. Maka hasil dari persentase naik hasil penjualan mobil adalah 100%. Hidayatul, videonya di-on-kan ya. Saya pakai dua, Pak. Laptop sama HP. Yang kedua, persentase penurunan. Videonya di-on-kan ya, Hidayatul. Persentase penurunan. Rumus persentase penurunan adalah nilai awal dikurangi nilai akhir per nilai awal dikali 100%. Contoh soalnya, jumlah penderita DBD ini sebanyak 120 orang. Penderita DBD tahun lalu sebanyak 150 orang. Berapakah persentase penurunan penderita penyakit DBD tersebut? Penyelesaiannya, nilai akhir penderita penyakit DBD di tahun ini adalah 120 orang. Nilai awalnya penderita penyakit DBD di tahun lalu adalah 150 orang. Jadi persentasenya nilai awal dikurangi nilai akhir per nilai awal dikali 100%. 150 dikurangi 120 per 150 dikali 100%. Hasilnya 20%. Yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Tiga, diskon. Untuk dapat mencari harga yang harus dibayar, pertama Anda harus mencari berapa besar potongan harga yang didapatkan. Kemudian mengurangkan potongan harga dengan harga sebenarnya.
Hasil dari pengurangan itulah merupakan harga yang harus dibayar. Yang pertama, mencari jumlah diskon atau berapa banyak potongan harga. Potongan harga sama dengan persen diskon dikali harga barang sebenarnya per 100%. Yang kedua, mencari harga yang harus dibayar, yaitu harga yang harus dibayar sama dengan harga barang sebenarnya dikurangin potongan harga. Contoh soal. Jika sebuah toko baju memberi diskon yang pada baju jualan sebesar 20% dan harga baju persatuannya sebesar 200.000, berapa potongan harganya dan berapakah yang harus dibayar pembeli jika membeli baju tersebut? Diketahui persen diskon sama dengan 20%, dengan harga awal sama dengan 200.000. Yang ditanyakan yaitu potongan harga dan harga yang harus dibayar. Jadi potongan dengan MA sama dengan M plus B, atau modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Suku bunga adalah persentase besarnya bunga. Dalam matematika, suku bunga dilambangkan dengan I dan dirumuskan dengan suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%. Contoh soal. Agus menabung sebesar 1 juta di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besarnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Bunga setelah 3 tahun. B sama dengan M dikali T dikali I persen. Yaitu M-nya sama dengan 1 juta dikali waktunya 3 tahun dikali 5%. Sama dengan 150.000. Besarnya tabungan akhir yang diperoleh Pak Agus adalah 1 juta ditambah 150.000, yaitu 1.150.000. Jadi besar tabungan Agus pada akhir tahun ketiga adalah 1.150.000. Bunga majemuk. Besaran bunga pada jangka waktu tertentu dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini, yaitu MA sama dengan M 1 plus I pangkat N. Kemudian apabila ingin menghitung besaran bunga kumulatif, rumus yang dipakai yaitu IN sama dengan MA plus M. Atau IN sama dengan M 1 plus I pangkat N dikurangin M. M 1 plus I pangkat N dikurangin 1. Sedangkan rumus untuk mengetahui bunga pada akhir tahun ke N adalah MA sama dengan M 1 plus I per M pangkat M N. Contoh soal. Pak Dani mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta dengan bunga majemuk per bulannya yaitu 2%. Berapakah nilai akhir yang dimiliki setelah 5 bulan? Diketahui M-nya 2 juta, I 2% dan M 5 bulan. Berapa MA? MA sama dengan 2 juta 1 plus 0,02 pangkat 5 sama dengan 2.208.161. Jadi modal akhir milik Pak Dani adalah 2.208.161. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk grafik 2 dimensi dengan cara menampilkan dalam sebuah grafik lingkaran yang dibagi dalam sebuah bagian atau bidang dengan sudut tertentu sesuai dengan perbandingan antara harga datanya. Diagram lingkaran baik digunakan untuk menyajikan perbandingan antar harga data dengan cacah dan macam variabel data yang tidak terlalu banyak. Contoh, dengan menggunakan data jumlah mahasiswa di samping berdasarkan jurusan, maka jumlah mahasiswa pria dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berikut. Data jumlah mahasiswa pria berdasarkan jurusan. Sebagaimana telah ditampilkan pada gambar diagram di atas, terlihat bahwa bagian lingkaran data jumlah mahasiswa jurusan teknik mesin paling luas. Hal ini dikarenakan harga datanya paling besar. Sebaliknya, bagian lingkaran untuk data jumlah mahasiswa jurusan teknik geologi dan teknik lingkaran sama luasnya. Hal ini dikarenakan harga datanya sama.
Next. Ketentuan dalam menggambar grafik lingkaran. Yang pertama, besar lingkaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar enak dipandang. Yang kedua, kategori yang dibandingkan tidak banyak, biasanya 4-6 kategori. Yang ketiga, sudut segmen tidak terlalu kecil agar dapat dibedakan dengan jelas. Yang keempat, tiap segmen dapat diberi warna. 5, besarnya segmen harus menggambarkan presentase yang sesuai. Contoh, tabel distribusi frekuensi penyakit. Next. Cara menggambar grafik lingkaran. Yang pertama, ubahlah frekuensi tiap penyakit menjadi persen. Yang kedua, ubahlah persentase menjadi derajat dengan cara persen dikali 360. Yang ketiga, gambarlah setiap penyakit sesuai dengan derajat yang dihasilkan. Contoh, perhitungan saluran nafas. Jumlahnya 500 per totalnya 1000 sama dengan 50%, dan seterusnya. Jika hasil persen diubah menjadi derajat, yaitu 50/100 dikali 360 sama dengan 180, dan jadi diagram di samping. Sekian dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab.